Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ekon, NIM 1914080036. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bioakustik. Bioakustik berasal dari kata bio dan akustika. Bio artinya hidup atau hayat, dan akustika berarti kajian getaran atau suatu bunyi. Maka secara umum, bioakustik adalah suatu perubahan mekanik terhadap zat, gas, zat cair, atau zat padat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Lalu materi kedua yaitu konsep getaran, vibrasi, gelombang bunyi, dan suara. Untuk pengertian getaran, getaran adalah suatu yang dapat disebabkan oleh getaran udara atau getaran mekanis. Sedangkan gelombang adalah sesuatu yang dihasilkan akibat adanya vibrasi atau getaran dari suatu bunyi. Gelombang bunyi memiliki sifat untuk memantul, diteruskan, dan diserap oleh suatu benda. Lalu suara. Suara adalah hasil getaran suatu benda yang dapat menimbulkan sensasi pendengaran telinga normal. Sifat suara tersendiri memiliki dua, yaitu frekuensi suara dan intensitas suara. Lalu materi yang ketiga yaitu kecepatan bunyi pada berbagai medium. Adalah suatu jarak yang kecepatan bunyi adalah suatu jarak yang ditempuh bunyi dalam waktu 1 sekon. Bunyi memerlukan waktu untuk merambat melalui medium udara dari satu tempat ke tempat lainnya. Ada banyak sekali banyak sekali medium yang dapat dilalui oleh cahaya. Contohnya saja kaca. Kaca memiliki kecepatan bunyi sebesar 5.172 meter per sekon. Lalu besi memiliki kecepatan 5.120 meter per sekon, sedangkan emas memiliki 2.030 meter per sekon. Nah, itu adalah beberapa contoh dari mediumnya. Lalu materi keempat yaitu pengaruh gelombang bunyi terhadap proses pendengaran manusia. Yang pertama, pendengaran merupakan indera mekanoreseptor. Yang kedua, gelombang bunyi yang masuk ke telinga luar akan menggetarkan gendang telinga. Yang ketiga, getaran-getaran dari gelombang bunyi diterima oleh saraf auditorius atau reseptor pendengaran dan selanjutnya dikirim ke otak. Nah, telinga akan mengubah gelombang bunyi menjadi impuls saraf yang diterjemahkan oleh otak sebagai suara. Materi yang kelima yaitu struktur dan fungsi organ indera pendengaran pada manusia dan hewan. Telinga tersendiri memiliki 3 bagian, yaitu telinga bagian luar meliputi daun telinga dan saluran telinga. Daun telinga mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga, sedangkan saluran telinga menangkap debu yang masuk ke dalam telinga, mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga. Lalu telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga atau membran timpani, menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Telinga bagian tengah yang kedua yaitu tulang telinga, meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput, dan bagian telinga bagian tengah terakhir yaitu saluran Eustachius untuk menjaga tekanan udara antara telinga tengah dengan telinga di tengah luar agar seimbang. Lalu bagian telinga yang ketiga yaitu telinga bagian dalam, terdiri dari rumah siput dan saluran gelang. Rumah siput merupakan suatu tempat getaran akan diubah menjadi impuls saraf di dalam sel rambut tersebut dan kemudian diteruskan oleh saraf ke otak. Lalu saluran gelang untuk mengetahui posisi tubuh
atau sebagai alat keseimbangan. Lalu materi yang keenam yaitu proses pendengaran manusia. Proses pendengaran manusia tersendiri terdiri dari 6 langkah. Langkah pertama yaitu gelombang suara yang masuk ke dalam lubang telinga akan menggetarkan gendang telinga. Langkah kedua yaitu gendang memperantipani ditransmisikan melintasi telinga melalui 3 tulang kecil yang terdiri atas tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Lalu proses ketiga yaitu telinga tengah dihubungkan ke firing oleh tabung Eustachius. Getaran dari tulang sanggurdi ditransmisikan ke telinga melalui membran jendela oval ke koklea. Koklea merupakan suatu tabung yang bergulung seperti rumah siput. Koklea berisi cairan limpa. Proses yang keempat, getaran dari jendela oval ditransmisikan ke dalam cairan limfa ke dalam ruangan koklea. Proses kelima, di bagian dalam ruangan koklea terdapat organ korti. Organ korti berisi cairan sel-sel rambut yang sangat peka. Inilah reseptor getaran yang sebenarnya. Lalu proses yang keenam merupakan terakhir, yaitu sel-sel rambut ini akan bergerak ketika getaran-getaran di dalam koklea sehingga menstimulasi getaran yang diteruskan oleh saraf ke auditori ke otak. Lalu materi yang ketujuh yaitu alat bantu pendengaran. Alat bantu pendengaran tersendiri terdapat banyak sekali macam. Namun di sini saya akan menjelaskan 3. Alat pendengaran merupakan suatu alat bantu dengar, merupakan suatu alat elektronik yang dirancang untuk membantu orang-orang kehilangan pendengarannya. Di sini saya akan menjelaskan 3, yaitu pertama behind the ear atau BTE. Jenis alat bantu pendengaran ini diletakkan di bagian belakang telinga dan dikaitkan di bagian atas atau daun telinga. Dan contoh yang kedua yaitu in the ear atau ITE. Jenis ini diletakkan ke dalam daun telinga. Alat ini akan menutup saluran telinga sepenuhnya. Lalu completely in the canal, CIC. Adalah jenis alat bantu dengar yang satu ini dipasang jauh di dalam saluran kanal telinga dan umumnya tidak dapat dilihat. Dan materi ke-8 yaitu fungsi telinga dalam menjaga keseimbangan tubuh. Bagian-bagian telinga dalam menjaga keseimbangan tubuh terdiri dari 4 bagian. Yang pertama serambi, yang kedua saluran-saluran gelung, yang keempat rumah siput, yang ketiga rumah siput, dan keempat kanalis semisirkuler. Peran organ ini akan membantu keseimbangan. Yang pertama, serambi ini berhubungan dengan saluran-saluran gelung dan dengan koklea. Saluran-saluran gelung ini merupakan alat keseimbangan dan koklea merupakan bagian dari indera pendengaran. Materi ke-9 yaitu sistem sonar pada lumba-lumba, gajah, dan kelelawar. Yang pertama pada lumba-lumba. Lumba-lumba bernapas melalui lubang yang ada di dalam kepalanya. Di bawah lubang ini terdapat ketuk-ketuk kecil berisi udara. Agar dapat menghasilkan suara berfrekuensi tinggi, lumba-lumba mengalirkan udara pada kantung-kantung ini. Lalu sistem sonar pada gajah. Gajah dapat berkomunikasi di antara anggota kelompoknya melalui suara seperti trompet. Gajah pun mengeluarkan suara berfrekuensi rendah mirip geraman untuk memberitahukan anggota kelompok junior jika terdapat bahaya oleh pemangsa. Lalu sistem sonar pada kelelawar. Kelelawar dapat mengeluarkan dan menerima gelombang ultrasonik dengan frekuensi di atas 2000 Hz pada saat ia terbang. Gelombang yang dikeluarkan akan dipantulkan kembali oleh objek yang dilewatinya dan diterima oleh receiver yang berada di tubuh kelelawar. Kemampuan kelelawar akan menentukan lokasi ini disebut dengan ekolokasi. Dan materi yang terakhir yaitu sistem kerja dari alat-alat terinspirasi dari sonar hewan. Terdapat banyak sekali
contoh dari teknologi yang meniru prinsip kerja dari sonar hewan. Namun di sini saya akan menjelaskan 3 saja. Yang pertama yaitu USG adalah teknik pencitraan USG atau bisa kita sebut dengan ultrasonografi. Merupakan teknik penceritaan untuk diagnosis dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Frekuensi yang digunakan berkisar antara 1 sampai mikrohertz. USG dapat digunakan untuk melihat struktur internal dalam tubuh seperti tendon, otot, sendi, pembuluh darah bayi yang berada dalam kandungan dan berbagai jenis penyakit seperti kanker. Lalu contoh selanjutnya sonifikasi. Adalah sebuah proses pemberian energi gelombang ultrasonik pada suatu bagian larutan atau campuran, sehingga bahan tersebut dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang sangat kecil di dalam laboratorium. Sonifikasi dilakukan dengan bantuan alat yang disebut dengan sonikalator. Lalu contoh selanjutnya itu sensor pada kapal. Adalah untuk mengukur kedalaman laut diperlukan transducer dan detektor. Transducer akan mengubah sinyal listrik menjadi gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke dasar laut. Pantulan dari gelombang tersebut akan menimbulkan efek gema, echo, dan dipantulkan kembali ke kapal, kemudian ditangkap oleh detektor. Mungkin itu saja penjelasan singkat saya mengenai materi tentang bioakustik. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.